Argumen saya akan saya mulai dalam hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Dewan Juri yang terhormat, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan statement saya mengenai mosi perdebatan kita pada hari ini, Dewan Juri yang terhormat. Di mana mosi perdebatan kita pada hari ini membahas mengenai Dewan ini akan mensubsidi secara proporsional program studi di universitas negeri berdasarkan pada tingkat keterserapan lulusan mereka di dunia kerja itu sendiri, Dewan Juri yang terhormat. Namun sebelum saya masuk pada statement saya mengenai mosi perdebatan kita kali ini, izinkanlah saya untuk membilas habis atau menyanggah apa yang telah diungkapkan oleh tim oposisi sebelumnya, Dewan Juri yang terhormat. Di mana pada tim oposisi sebelumnya mengatakan bahwa subsidi juga harus dilakukan kepada program studi yang memiliki mahasiswa yang kurang atau kurang akan peminatnya itu sendiri, Dewan Juri yang terhormat. Namun, menurut dari tim pemerintah itu sendiri, Dewan Juri yang terhormat, untuk apa pemerintah melakukan subsidi kepada program studi yang memiliki peminat atau mahasiswa yang kurang itu sendiri, Dewan Juri yang terhormat. Kita misalkan bahwa mahasiswa dari program studi A memiliki mahasiswa sebesar 100 orang, sedangkan mahasiswa dari program studi B memiliki mahasiswa sebesar 30 orang. Nah, apabila pemerintah melakukan subsidi itu tersebut secara merata, namun pada outputnya itu sendiri, Dewan Juri yang terhormat, daya serap dari mahasiswa dari program studi A itu jauh lebih besar dibandingkan program studi dari mahasiswa dari program studi B itu sendiri, Dewan Juri yang terhormat, di mana outputnya itu program studi dari program studi A memiliki daya serap sebesar 90 orang itu, sedangkan program studi B memiliki daya serap sebesar 20 orang itu sendiri, Dewan Juri yang terhormat. Nah, ini menandakan apa? Ini menandakan bahwa program studi A lebih mampu atau lebih efisien, subsidi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap program studi A lebih efisien dikarenakan banyaknya daya serap dari yang dilakukan oleh program studi A itu sendiri, Dewan Juri yang terhormat. Sedangkan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah mengenai pendidikan sangat-sangatlah kurang atau sangat-sangatlah terbatas, Dewan Juri yang terhormat. Nah, poin kedua yang akan saya sanggah di sini, Dewan Juri yang terhormat, bahwa tim oposisi sebelumnya mengatakan bahwa subsidi akan berdampak pada agregasi kampus itu sendiri, Dewan Juri yang terhormat. Namun pemikiran ini merupakan sangat disayangkan berkembang dari pihak oposisi itu sendiri, Dewan Juri yang terhormat. Dikarenakan subsidi ini diberikan bukan untuk meningkatkan agregasi kampus itu sendiri, Dewan Juri yang terhormat, melainkan pemerintah memberikan subsidi ini kepada program studi atau universitas untuk digunakan untuk meningkatkan soft skill dan hard skill dari mahasiswa tersebut, Dewan Juri yang terhormat. Mengapa Dewan Juri yang terhormat? Mengapa? Ini dikarenakan bahwa agar mahasiswa tersebut memiliki bekal untuk dunia pekerjaan, sehingga mahasiswa tersebut dapat terserap dengan baik di dunia pekerjaan itu sendiri, Dewan Juri yang terhormat. Nah, Dewan Juri yang terhormat, pada kesempatan kali ini saya akan masuk ke statement saya mengenai mosi perdebatan kita pada hari ini, Dewan Juri yang terhormat. Nah, Dewan Juri yang terhormat, salah satu isu yang hangat atau penting dalam ketenaga kerjaan, di samping keadaan angkatan kerja dan struktur ketenaga kerjaan yang terbatas, tidak mampu menyerap para pencari kerja yang senantiasa bertambah setiap tahunnya, Dewan Juri yang terhormat, seiring dengan bertambahnya dengan jumlah penduduk yang terjadi saat ini. Nah, tingginya angka jumlah pengangguran ini tidak hanya menimbulkan masalah bagi bidang ekonomi itu saja sendiri, Dewan Juri yang terhormat, melainkan menimbulkan masalah di bidang-bidang sosial seperti kemiskinan dan kerawanan sosial itu sendiri, Dewan Juri yang terhormat. Nah, Dewan Juri yang terhormat, jumlah pengangguran di kalangan terdidik saat ini hanya terserap sebesar 20% itu sendiri, Dewan Juri yang terhormat. Sedangkan dana yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk kepentingan pendidikan ini berkisar 505,8 triliun, Dewan Juri yang terhormat, dan angka ini naik sebesar 2,7% dibandingkan angka-angka sebelumnya, Dewan Juri yang terhormat. Nah, angka ini merupakan angka yang sangat besar yang dikeluarkan oleh pemerintah itu sendiri, Dewan Juri yang terhormat. Namun, angka yang besar ini tidak diiringi dengan impact atau dampak dari lulusan-lulusan yang terserap di dunia pekerjaan, Dewan Juri yang terhormat, dikarenakan bahwa 505,8 triliun yang dikeluarkan oleh pemerintah hanya mampu menyerap 20% lulusan dari tiap universitas yang ada di Indonesia untuk siap bekerja di dunia pekerjaan itu sendiri, Dewan Juri yang terhormat. Sehingga apabila pemerintah melakukan subsidi secara proporsional, itu merupakan langkah yang tepat yang dilakukan oleh dari pemerintah itu sendiri, Dewan Juri yang terhormat. Mengapa ini merupakan langkah yang tepat? Karena pemerintah dapat menghemat anggaran yang telah diberikan, menghemat anggaran yang telah ada atau yang telah disediakan oleh negara itu sendiri, Dewan Juri yang terhormat, di tengah situasi pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini, Dewan Juri yang terhormat. Nah, oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, kami selaku tim pemerintah pada perdebatan kali ini setuju apabila subsidi itu dilakukan secara proporsional ke setiap program studi tergantung kepada lulusan yang diserap
tergantung pada lulusan mereka yang diserap di dunia pekerjaan itu sendiri, Dewan Juri yang terhormat. Nah, sekali lagi Dewan Juri yang terhormat, pada kesempatan kali ini kami selaku closing government dengan tegas, lugas, serta mantap mengatakan bahwa kami sangat-sangat setuju dengan mosi perdebatan kali ini dan mengatakan bahwa mosi perdebatan ini sangat layak untuk dipertentangkan. Terima kasih. Baik, akan saya lanjutkan. Argumen akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, saya Aprilia Putri Saryatular sebagai speaker kedua pada closing government terkait secara proporsional program studi di Universitas Negeri berdasarkan pada tingkat keterserapan lulusan mereka di dunia kerja. Berdasarkan mosi tersebut, kami anggap bahwa kami sangat setuju dengan memberikan beberapa bantahan juga argumen-argumen kami terkait dukungan kami terhadap mosi perdebatan kali ini. Berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh rekan saya dari closing government, speaker 1 yang mengatakan bahwa dengan kurangnya keterserapan prodi atau jurusan yang dimaksud, maka apa gunanya kita memberikan subsidi bagi jurusan-jurusan tersebut? Di sini berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh opening opposition yang kedua mengatakan bahwa jurusan-jurusan yang keterserapannya rendah itu memerlukan subsidi agar mengikuti perkembangan zaman dan modernisasi. Di sini kita tegaskan bahwa mengikuti perkembangan zaman dan mengikuti modernisasi berarti mengeliminasi sesuatu yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan meningkatkan sesuatu yang mengikuti perkembangan zaman. Jadi subsidi di sini merupakan suatu apresiasi terhadap lulusan-lulusan untuk memberikan mutu pendidikan yang lebih baik. Di sini menurut Dirjen Sumber Daya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kemenristek Dikti Ali Gufron Makti pada tahun 2019 mengatakan bahwa perguruan tinggi harus memikirkan daya serap lulusan yang dibutuhkan industri. Banyak sumber daya yang benar-benar diperlukan seperti lulusan dari bidang yang menguasai big data analitik kurang atau sangat sedikit. Namun hal tersebut berbanding dengan lulusan-lulusan pada bidang pendidikan yang daya serapnya sedikit seperti yang telah disampaikan oleh teman saya itu sekitar 20%. Dan ini merupakan salah satu alasan mengapa pemerintah harus mendongkrak, harus memberikan subsidi bagi bidang-bidang studi atau jurusan yang diperlukan saat ini, di mana keterserapannya itu tinggi. Dan dengan sistem penjaminan mutu yang baik dan benar dan juga didukung oleh subsidi pemerintah, maka lulusan-lulusan atau output yang dihasilkan oleh jurusan-jurusan akan mampu meningkatkan mutunya, menegakkan ekonomi dan juga mengembangkan diri sebagai penyelenggara program akademik di bidang studi yang dikelola. Di sini pengembangan dirinya baik itu dalam hal hard skill maupun juga soft skill, dan ini merupakan suatu dampak baik atau keunggulan yang diciptakan adanya bantuan atau subsidi dari pemerintah. Jadi subsidi dari pemerintah ini bukan hanya ditujukan hanya sebagai apresiatif, tetapi juga memberikan kegunaan-kegunaan dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian, salah satunya yaitu dengan adanya daya serap yang tinggi dari lulusan yang dimaksud. Di sini kami katakan bahwa jurusan akan tetap bertahan ketika dia mengikuti perkembangan zaman dan juga diikuti dengan peningkatan mutu yang diberikan. Contohnya dalam universitas-universitas. Mengapa subsidi diberikan bagi jurusan-jurusan dengan lulusan yang tinggi? Itu karena lulusan-lulusan tersebut berkontribusi baik bagi perekonomian negara maupun juga universitasnya, dan juga sebab yang lain yaitu jurusan tersebut memiliki kesesuaian dengan industri atau tenaga kerja dari perusahaan-perusahaan yang membutuhkan mahasiswa dengan karakteristik dan juga mutu-mutu seperti sekarang ini. Dan berdasarkan hal tersebut kami sangat yakin bahwa mosi perdebatan kali ini
kami sangat setujui karena sudah disampaikan berdasarkan bukti-bukti dan juga argumen-argumen penguat kami. Dan di sini kami katakan bahwa untuk apa mengembangkan sesuatu yang sudah tidak dibutuhkan lagi. Di sini dalam artian bahwa kita harus lebih memfokuskan sesuatu yang dibutuhkan saat ini. Dan juga seperti yang sudah dikatakan dari rekan dari tim closing, dari opening opposition mengatakan bahwa kita juga membutuhkan lulusan dengan kualifikasi untuk sesuatu yang tiba-tiba. Dan di sini kita tegaskan bahwa kita harus lebih memfokuskan sesuatu lulusan tentunya untuk hal yang lebih dibutuhkan, bukan untuk hal yang tiba-tiba. Jadi di sini logikanya kita lebih memprioritaskan sesuatu yang lebih kita butuhkan daripada kita memprioritaskan sesuatu yang kita tidak tebak apa yang akan kapan dan apa yang akan digunakan dengan lulusan tersebut. Jadi berdasarkan hal tersebut kami dengan mantap dan dengan tegas menyatakan kembali bahwa kami sangat setuju terkait mosi perdebatan kali ini. Terima kasih.